Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, kita kelas 6 akan belajar mata pelajaran fikih ibadah dengan guru mabel Ustadz Azwar, semester 1, tahun pelajaran 2020-2021. SDIT Bina Mustama. Ini kita akan masuk ke pelajaran yang keempat, yang dimana pelajaran keempat ini menjelaskan tentang jual beli Islami. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Apa pengertian jual beli? Jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta atau benda lain yang bermanfaat dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya melalui cara-cara yang dibolehkan Islam. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, kali ini kita akan bahas tentang jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta benda lain yang bermanfaat dengan jalan saling merelakan. Oke, jadi intinya untuk jual beli ini adalah suatu kegiatan antara pertukaran harta atau benda. Di mana kita ketahui kalau namanya kita beli ada penjual dan juga ada pembeli. Nah, di mana pembeli ini menukarkan hartanya atau uangnya dengan suatu benda yang dijual oleh seorang penjual. Dengan kata lain, atau dengan catatan, benda yang ingin dibeli oleh si pembeli memiliki bermanfaat bagi kehidupan si pembeli. Nah, dan juga ada syaratnya juga, harus saling merelakan. Dalam artian, antara pembeli dengan penjual saling suka sama suka. Si pembeli rela uangnya diberikan untuk si penjual untuk benda yang ingin dibeli, dan juga si penjual rela bendanya dibeli oleh si pembeli. Nah, itu dia yang dibolehkan oleh Islam, di mana antara pembeli dengan penjual saling merelakan dan saling suka sama suka antara benda dengan hartanya yang akan ditukarkan. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi antara pembeli dengan si penjual ada sifat atau ada rasa saling suka sama suka dan tidak ada unsur pemaksaan. Nah, itu yang dibolehkan oleh agama Islam. Nah, Allah juga sudah menghalalkan nih, sudah ada firman-Nya atau dalilnya bahwa jual beli itu sangat dihalalkan oleh Allah, dan Allah juga sangat mengharamkan riba. Nah, jadi sudah pasti kalau kita ingin bertransaksi atau jual beli boleh. Kenapa boleh? Karena di sini Allah sudah memfirmankan atau sudah menurunkan ayat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke. Jadi jual beli sangatlah diperbolehkan atau sangatlah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga mengharamkan segala perbuatan yang berbau dengan riba. Kita lanjut. Ada rukun jual beli. Agar dapat terlaksana jual beli dengan sah, ada 5 rukun yang harus terpenuhi, yaitu penjual, pembeli, ada barang yang dijual, bahasa akad, dan kerelaan kedua belah pihak. Yang pertama, di sini ada penjual. Penjual harus memiliki barang yang dijual atau mendapatkan izin untuk menjual barang dan berakal sehat. Nah, untuk yang pertama ini ada rukunnya, yaitu si penjual. Penjual harus memiliki barang yang dijual, sudah pasti. Kalau ada seorang penjual, pasti dia memiliki suatu barang atau benda yang akan dijualnya. Tetapi dengan catatan ini, si penjual ini menjual suatu barang atau benda yang dihalalkan bagi Islam. Nah, itu yang diperbolehkan. Kalau dia menjual suatu barang atau benda yang diharamkan, maka hukumnya haram. Jadi intinya untuk si penjual ini, dia memiliki barang atau benda yang dijual yang halal, dan juga si penjual ini mendapatkan izin untuk menjual barang dan berakal sehat. Sudah pasti ya, kalau orang ada yang ingin menjual atau penjual harus berakal sehat, karena penjual harus bisa membedakan antara yang benar
dan yang salah. Yang lanjut yang kedua, di sini ada rukunnya yaitu pembeli. Pembeli disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang gila atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Ya, yang kedua ini rukunnya itu pembeli. Pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang gila. Kenapa kok bukan orang gila? Karena kalau namanya orang gila ini sudah tidak berakal sehat, jadi otomatis tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, atau mana yang benar dan yang salah. Dan atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli, dalam artian bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli ini adalah anak kecil yang masih belum bisa atau belum tamyiz, yang dimana kalau belum tamyiz ini dia belum bisa membedakan antara hak dan yang batil atau yang benar maupun yang salah. Itu dia rukun dalam jual beli ya. Silakan kalian catat materi fikih ibadah hari ini yang telah Ustadz berikan ke dalam buku tulis kalian. Untuk pembahasan kali ini kita yaitu tentang jual beli telah sama-sama kita laksanakan. Bila mana nanti ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz persilakan ya. Bila mana nanti ada yang masih kurang paham, kurang jelas tentang penjelasan Ustadz, boleh ditanyakan kepada Ustadz ya. Oke, sampai jumpa kembali. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.